Setiap kritik punya porsinya masing-masing. Halo, apa kabar kamu? Semoga sehat ya. Aku mau ngucapin terima kasih nih buat subscriber aku yang selalu nonton semua episode di kanal YouTube aku. Nah, di episode monolog kali ini, kita akan membahas mengenai kritik. Menurut aku kritik ini sesuatu yang gampang-gampang susah buat kita cerna. Salah satu kritik yang gak terlupakan adalah ketika aku mulai pertama kali brand aku sendiri, terus dibilang, Didit itu kan bukan desainer, dia cuma jago marketing doang, jago jualan doang, tapi desainnya jelek banget gitu. Nah tapi nih, kritik itu penting dalam proses pembentukan diri. Nah sekarang kita lihat yuk jenis-jenis kritik itu apa aja. Kritik itu dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu pertama adalah kritik yang membangun. Yang kedua yaitu kritik yang destruktif. Dan yang ketiga, yaitu kritik pasif-agresif. Nah, sekarang kita lihat dan kita cerna satu-satu ya. Contohnya nih misalnya, kritik yang membangun. Presentasi kamu tadi tuh cukup informatif. Tapi mungkin akan lebih kuat lagi kalau ditambah data visual di bagian akhirnya. Berbeda kan? Kayaknya ngasih kritik tapi ada solusinya gitu. Nah, kemudian ada kritik destruktif. Sesuai namanya nih. Presentasi kamu jelek banget, nggak ngerti kamu tuh serius apa enggak sih? Jadi bingung ya. Dan yang ketiga yaitu kritik pasif-agresif. Udah siap belum? Wah, berani juga ya lo ya. Tampil depan orang banyak dengan presentasi kayak tadi, materi kayak tadi. Wah, berasa kan bedanya ya teman-teman ya? Setiap kritik punya porsinya masing-masing. Dan kita harus pintar nih memilah kritik seperti apa yang perlu kita pertimbangkan. Berikut poin-poin yang bisa jadi bahan untuk pertimbangan kamu. Pertama adalah datang dari orang yang kompeten di bidangnya. Orang tersebut tahu nggak sih tentang bidang yang dia komenin misalnya gitu. Nah kedua adalah orang tersebut tahu konteksmu, mengenal pekerjaanmu atau prosesmu. Dan yang ketiga, kritik disampaikan dengan niat membangun, bukan menjatuhkan. Nah, kalau ada 3 kriteria ini adalah kritik yang mungkin untuk kita agak lebih nyaman ya, untuk kita bisa terima. Nah, sekarang kita sikapi ya. Sikap apa sih pertama yang kita lakukan jika sedang dikritik? Pertama-tama kamu sebaiknya pisahkan diri kamu dari karyamu. Nah, karyamu bisa dikritik. Tapi, kamu harus pisahkan dari pribadimu. Jadi kalau karya kamu nih bisa selalu mendapatkan masukan, teguran, tapi jangan langsung ambil ke hati. Jangan langsung kita, wah berarti gue jelek ya, berarti gue buruk ya, berarti gue gini. And because that's what happened to me. Gitu ya, jadi ketika dikritik, aku pasti pertama kali menyalahkan diriku sendiri. Aduh aku nih gak bagus. Kemudian start to comparing myself dengan orang lain. Nah kemudian yang kedua adalah mendengarkan. Dengarkan apa yang ingin dia sampaikan ya. Jadi kita harus dengarkan dulu. Oke, dia menyampaikan 1, 2, 3 dan segala macam gitu. Kemudian kita note. Seperti apa sih poin-poin yang dia sampaikan. Nah, kemudian kita tanya sama diri sendiri. Pertama, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kemudian yang kedua, apakah ini tentang aku atau tentang selera mereka? Beda loh. Kita tidak pernah akan bisa memuaskan selera orang lain karena seleranya berbeda gitu. Jadi jangan terlalu ambil hati. Tapi dari situ kita bisa belajar. Mungkin kita bisa memenuhi apa yang akan menjadi seleranya dia apabila kita memang ingin memperluas produk-produk atau karya dari apa yang ingin kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kalau ini benar, aku bisa perbaiki apa? Nah, dari ketiga tips tersebut, kritik bisa membantu kita menyadari sesuatu yang tidak kita sadari. Misalnya, kamu kalau ngomong terlalu cepat, pendengar kadang jadi kesulitan memahaminya. Kebanyakan orang yang ngomong dengan tempo cepat tidak menyadari itu. Nah, jadi ketika kita dikasih tahu, ngomong kecepatan banget gitu, jangan langsung diambil hati, aduh aku begini gitu, enggak. Means adalah kamu harus memperlambat omongan kamu agar bisa dimengerti orang lain. Nah, kemudian kritik mengasah kemampuan analisis dan emosional. Menerima kritik secara aktif bikin kita lebih tajam dalam berpikir. Nah kemudian, kritik melatih kerendahan hati dan keberanian belajar. Butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada celah-celah yang memang kita merasa kurang, kita harus pelajari kembali. Tapi ini harus disertai keberanian untuk memperbaikinya. Kritik yang kamu hadapi hari ini bisa jadi fondasi untuk pencapaian kamu tahun depan.
kalau kamu menggunakannya sebagai jalan untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah. Wah, seru banget nih topiknya ya. Karena kebanyakan ini diambil juga dari proses perjalananku ketika berkarya. Perlu diingat ya teman-teman, kritik yang kamu terima hari ini tidak menentukan apapun di masa depan. Maksudnya adalah kalau misalnya dikritik, jelek nih atau gagal produk kamu, bukan berarti kedepannya kamu akan gagal. Justru dari situ kamu menemukan titik kekuatan untuk belajar. Jangan takut akan dikritik, kita harus mencerna dengan baik. Nah, punya topik yang menarik untuk kita bahas di monolog? Tulis di kolom komentar. Atau misalnya ada yang punya pengalaman dengan soal mengkritik ini, bisa kita ikutan bahas di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di monolog selanjutnya.